Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Amma ba'du, julasa anal kurama wal a'izza, para alim, para ulama, Sefi pandai, toto tengganai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, para ustadz, para guru-guru ngaji, terkhusus Bapak Haji Rusli yang senantiasa kita muliakan, Bapak Ustadz Rahim yang senantiasa kita muliakan, segenap pegawai syarah, khotib, bilal, imam, semuanya yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam suatu majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Majlis ilmu, majlis zikir yang merupakan salah satu daripada majlis di mana majlis itu tidak akan dilaknati oleh Allah, karena ad-dunya mal'unun illa zikrullah. Dunia ini dilaknati oleh Allah, biarpun diciptakan oleh Allah, akan tapi juga dilaknati oleh Allah. Bahkan gila dikatakan Allah menciptakan dunia ini dengan bahasa kita, bahasa makhluk, bahasa manusia. Itu Allah tidak memandang, sambil tidak memandang dari apa yang diciptakan. Ibarat kita misalkan bikin meja tapi nggak memandang apa yang kita bikin itu, tapi jadi. Karena apa? Karena malmunun tadi. Tapi biarpun itu semuanya malmun, ada di situ illa zikrullah, kecuali zikir pada Allah. Biarpun di dunia tapi diisi dengan zikrullah, taatillah, maka disitulah yang akan menghalangi daripada laknatnya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari laknatnya Allah, dihindarkan dari azabnya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita doakan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita berharap agar senantiasa diakui oleh baginda Rasul, diakui sebagai umat yang taat, umat yang peduli akan seruan, peduli akan panggilan, ajakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hamba yang peduli dengan panggilan Rasulullah, itulah orang-orang yang mendapatkan jatah di surga, di mana tiap-tiap manusia semuanya mendapatkan jatah pada dasarnya. Kullun nas yadkhulunal jannah. Tiap-tiap manusia semuanya punya tiket surga. Siapapun itu dia, dari manapun dia, buruk, jelek, bagus, gagah, ganteng, cantik, dan lain sebagainya, nggak ada tebak pilih, semuanya punya jatah yang namanya surga. Illa man aba, kata Rasul, kecuali memang orang-orang yang nggak mau. Jadi pada kesempatan
malam hari ini terlebih dahulu saya mohon maaf agak terlambat, ada tamu. Setelah itu berangkat di jalan, gak mikir-mikir lagi, tadi di bel Pak Haji, gak mikir-mikir lagi, gak lihat apa SMS WA itu di masjid mana, enggak. Aku kira di Pal 5, loh sepi, bablas lagi, Pal 3, sepi lagi. Tahu-tahu Al Istiqomah, mana yo? Nah, jadi ngebel sama Pak Edi ya. Masya Allah, Alhamdulillah ketemu. Jadi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya penantian Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dinilai oleh Allah. Gak ada yang sia-sia. Di saat di situ memang perjalanannya untuk Allah, insya Allah nggak sia-sia, bahkan menambahkan daripada nilai kesabaran Bapak-Bapak Ibu sekalian. Innallaha ma'as sabirin, sabar, sabar, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita sama-sama perkuat daripada akidah kita, keyakinan kita, diperkuat dengan nilai-nilai ibadah kita, sehingga tidak mudah goyah dengan situasi apapun, dengan keadaan apapun, tidak mengurangi daripada keyakinan kita, kesungguhan kita, kemantapan kita, karena senantiasa tertanam di jiwa kita. Cara untuk memperkuat daripada nilai keimanan kita tiada lain bi a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh. Bahkan iman sendiri akan tambah itu ketika digunakan untuk beramal soleh. Jangan pula kita menunggu nanti di saat iman kita sudah tebal, sudah datang, baru kita mau melakukan. Karena apa? Yang akan memupuk daripada keimanan itu adalah apa itu? Ketakwaan dan juga amal-amal soleh. Pada dasarnya tiap-tiap manusia itu Allah Maha tahu ukuran manusia itu ketika beramal. Kalau mau sampai derajat ikhlas lillahi ta'ala itu sulit, sehingga seruan Allah sampai dikatakan wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, ya, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah berarti kita beribadah. Apapun itu ibadah kita, cara ibadah kita, baik itu sholat, zikir dan lain sebagainya. Hatta, yang mana kalau bahasa santri itu hatta mempunyai faedah hoyah sampai ke batas akhir. Jadi sebelumnya dalam rangka perjalanan menuju batas akhir, menuju finish, hatta ya'tiyakal, sampai benar-benar mendapatkan keyakinan. Berarti pada dasarnya sebelumnya itu belum mendapatkan keyakinan yang hakiki. Kita melakukan, misalkan kita punya suatu amalan, zikirlah, ya biarpun itu nggak banyak, aurat kita kerjakan sekali dua kali, belum dapat keyakinan yang hakiki. Tapi di saat kita istiqomah sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, bahkan 5 tahun, lah disitulah nanti akan tertanam keyakinan yang hakiki, sehingga ketika meninggalkan sekali saja itu rasanya gelisah. Nah, di situ ciri-ciri kita mendapatkan hatta ya'tiyakal yakin tadi, mendapatkan keyakinan. Halawatul iman, halawatul ibadah itu sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat semua itu. Amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya lanjutkan. Saya selama ini kan ngaji kitab ini, jadi yang kadang-kadang pas ketemu saya, kemarin opo itu bab ini, sekarang ke bab ini dan seterusnya itu. Pokoknya yang penting lanjut terus gitu. Kadang-kadang itu kan diantara kita nggak mesti ikut terus, nggak ikut terus. Jadi nggak apa-apa, emang yang penting niatnya ngaji gitu aja lah. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Wal maqalatul khamis wal maqalatul khamisata asyara, bahwa maqalah yang ke-15. An Abi Bakar Siddiq, diceritakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ada ayat Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nah, di situ Abu Bakar Siddiq menafsiri dan memahami daripada ayat tersebut. Zahara, telah jelas, fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan lautan, yang semuanya itu sebab apa? Bima kasabat aidin nas, sebab ulah tangan-tangan manusia. Di daratan rusak, lautan rusak, yang merusak ekosistem daripada daratan lautan tiada lain hanyalah manusia. Eksploitasi hutan, alam, yang berbuat bukan hewan-hewan, bukan makhluk-makhluk yang lain daripada manusia, hanyalah manusia itu. Termasuk kita lah, termasuk kita. Lah, dalam ayat tersebut, qala Abu Bakar fi tafsiri dzalika, Abu Bakar Siddiq menafsiri dalam ayat tersebut, al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Daratan, nah ini masuk ke wilayah hakikat, masuk ke wilayah penafsiran hakikat. Kalau secara zahiriyah fil barri wal bahri itu kalau barri itu daratan, daratan, tanah, bumi itu kita itu namanya bar. Nah, kalau bahr lautan. Tapi secara hakikatnya oleh Abu Bakar Siddiq ditafsiri, zaharul fasadu fil barri itu kerusakan, al-barru wal lisan, kerusakan lisan, wal bahru wa al-qalbu, dan laut itu adalah al-qalbu, diibaratkan seperti hati. Fa idza fasadul lisan bisababi masalan bakat alaihin nufus, maka ketika rusaknya lisan, itu bar daratan, itu dinisbatkan dengan lisan kita, mulut kita, lisan, lidah. Lisanun itu kalau bahasa kita lidah, lisanun lidah. Kalau mulut itu famun, lisanun lidah. Jadi alat untuk bicara itu kan lidah, loh. Lidah mulut. Lidah. Ada mulutnya, kalau nggak ada lidahnya, sampean lidahnya ditekuk coba, ditekuk. Oh, nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Nggak keluar huruf gitulah, nggak keluar huruf. Maka lisan. Oh, bahasa kita pesilat lidah bisa bisilat. Gitu. Padek motar, padek ngomong, namanya pesilat lidah. Nggak ada pesilat bibir, nggak ada.
Besilat mulut, ya. Paling adu mulut. Oh. Ini al-lisan. Daratan itu dinisbatkan oleh oleh Abu Bakar Siddiq seperti halnya lisan, yang mana lisan itu organ yang sangat-sangat vital menentukan daripada nasib seseorang. Gitu. Maka ada bahasa apa itu, lidahmu adalah harimau. Lidah adalah harimau. Karena apa? Bisa mencelakakan kita sendiri. Lidah bisa mencelakakan kita sendiri dari lidah kita. Maka faida fasadul lisan, di saat lidah itu rusak, di saat lidah itu rusak, bakat alihin nufus, maka akan menangisi lisan tadi. Apa yang menangisi? An-nufusu, jiwa. An-nufusu, beberapa jiwa, min bani adama, dari bani adam. Wa idza fasadal qalbu birriya masalan bakat alaihil malaikah. Kalau lisan itu yang rusak, kalau bahasanya kita itu lambini bodol. Ya toh? Lidahnya sudah hancur, kalau mengucap semua kehendak sendiri, tanpa pikir itu resikonya bagaimana, tanpa pikir itu menyakiti hati orang apa enggak lah, maka yang akan berdampak adalah menyebabkan menangisnya seseorang, menangisnya jiwa seseorang min bani adama, dari bani Adam. Dalam arti berarti dampak kepada orang lain, dampaknya pada orang lain. Itu kalau lisan. Nggak berdampak pada makhluk yang lain, jin, setan, atau malaikat, apalagi nggak urusan malaikat, itu nggak urusan. Jadi pernah kita nyinggung malaikat? Belum pernah kan? Kita ngomong seperti apapun omongan kita, nggak menyinggung malah malaikat. Aku bilang gini, aduh, malaikat mungkar nakir baju kurang ajar ini. Gawe ini pekerjaannya nakoni orang, nanya orang, gitu. Sementara dia sendiri bisanya apalannya cuman nanya itu, tahu ngaji tidak? Malaikat nggak bakalan seri hati, malaikat nggak bakalan sakit hati. Coba Pak RT kok dibilang Pak RT gaweannya cuman nagih iuran terus, sakit apa enggak? Padahal pas, ya, sakit. Malaikat dibilang apapun enggak sakit, ya, enggak sakit. Itu lisan tadi. Ketika lisan itu sudah rusak, maka akan berdampak menyakiti pada sesama manusia. Insyaallah ini tamsil daripada Abu Bakar Siddiq mengistilahkan dari kata-kata bir tadi, barun, daratan, itu diibaratkan seperti halnya lisan, lidah kita. Maka kita harus pandai-pandai menjaga lidah, ngomong yang bagus, ngomong yang baik, dipikir sekira-kira tidak menyakiti orang lain. Yo, biarpun kadang-kadang sudah kita hati-hati, rupanya ada yang tersinggung. Biasanya yang sering nyinggung itu yo ustadz yang banyak ngomong, Pak Ji. Banyak ngomong, banyak nyinggung orang. Maka yang namanya orang pendiam itu masya Allah. Orang pendiam itu masya Allah luar biasa di situ. Wibawanya orang pendiam, ya, itu luar biasa. Ya, nggak banyak cakap, nggak banyak omong. Ya, karena banyaknya omong itu menunjukkan sedikitnya ilmu malahan.
sedikitnya akal. Sedikitnya akal. Tapi kalau suruh ceramah kok meneng wae yo gimana? Insyaallah. Ini. Tetapi ini dinisbatkan oleh Abu Bakar Siddiq kalau bahr zuhara fil zaharul fasadu fil barri wal bahri, dan lautan. Nah, lautan itu dinisbatkan seperti halnya hati. Nah, ini yang lebih sulit lagi. Lah, wa idza fasadal qalbu, ketika rusak hati, lah rusaknya diantaranya biryai, sebab riak, pamer, riak, pingin dipuji orang. Pada awalnya kita beramal kadang-kadang pingin didengar oleh orang lain, itu namanya sifat sum'ah. Yang kemarin di PAL 1 kalau nggak salah sudah saya jelaskan ya Pak Jenal. Sifat sum'ah, pingin segala sesuatu yang kita perbuat itu didengar oleh orang lain. Kalau nggak didengar oleh orang lain, nggak marem. Katanya ikhlas lah. Aku cuma bilang sama kau tok lah, kau jangan bilang yo. Sama sebelah lagi bilangnya kayak itu, aku nggak ada yang tahu lah, aku cuma bilang sama kau. Tapi ya minta tolong lah, jangan bilang sama kawan lah, cukup kita berdua lah. Nanti lain waktu di sana bilangnya kayak itu lagi. Nah, sifat sum'ah karena pingin amalnya didengar oleh orang lain. Lah, di saat sudah terdengar oleh orang lain, maka yang timbul sifat riya. Lah, perbuatan kita, kebaikan kita sudah didengar oleh orang lain, maka nanti akan tumbuh jiwa yang riya tadi. Riya, pamer. Nah, ini pamer. Lah, di saat hati itu sudah penyakitan seperti itu, di saat kok berbuat kebaikan, di saat melakukan kebaikan sudah dihinggapi sifat riya, maka bakat ngalaihil malaikah. Yang nangis bukan manusia. Kalau sama manusia ada kawan yang riya, silahkan, memang gua pikirin, kan gitu. Silahkan, nggak ada yang sakit hati kecuali orang hasut, orang dengki, gitu. Tapi biarpun orang dengki, sedengki apapun nggak bakalan sampai nangis nunggit gara-gara temannya riya. Nggak ada. Lah, yang nangis siapa? Yang nangis adalah malaikat. Begitu prihatinnya para malaikat di saat melihat kita semuanya beramal, tapi kok dihinggapi sifat riya. Di saat kita beramal kok ada daripada sifat riya yang hinggap dalam jiwa kita, maka di sana para malaikat menangis. Di hati yang kotor, hati yang rusak tadi, yang menangisi bukan sanak saudara, bukan teman kita, bukan sama manusia. Yang nangis adalah malaikat. Ini tamsilan dari Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Nah, ini malaikat pada menangis. Karena apa kok menangisi malaikat? Kalau para malaikat beramal lempeng terus, nggak ada belok-beloknya. Cuman ya nggak ada istilahnya itu surprise-nya, terus amalnya meningkat, nggak ada. Malaikat ya kan seperti itu tuh amalnya, imannya ya seperti itu, ajib terus, datar terus, amalnya seperti itu terus. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa ya nggak pernah sholat, apalagi tahlilan, ya kan? Malaikat pencabut nyawa Israel nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut majelis taklim, kecuali nekoi sampean, nggak pernah ikut ngaji, kecuali ngampiri orang yang masih ngaji, langsung meninggal. Karena apa? Diampiri sama malaikat Israel yang
nemen lagi malaikat Israfil. Malaikat Israfil sampai sekarang belum melakukan tugasnya aja. Kita lumayan tugasnya sebagai manusia sudah melakukan, suruh ngaji, alhamdulillah sudah ngaji. Diwajibkan untuk sholat, alhamdulillah sebisa-bisa kita sholat. Malaikat Israfil itu sampai sekarang belum melakukan tugasnya. Percaya mau enggak? Itu karena malaikat Israfil itu mengerjakan tugasnya besok kalau sudah kiamat. Jadi sampai sekarang ya, sampai kalau mungkin dinisbatkan manusia sampai lambenya doer itu ya megang trompet terus. Nah, belum ditiup-tiup. Berarti kan belum melakukan tugas. Tugasnya meniup, sampai sekarang belum ditiup. Coba. Nah, ini itu malaikat datar terus. Nah, itu. Nah, tapi malaikat itu tahu kalau manusia itu amalnya bisa lebih, bisa kurang. Imannya bisa nambah, bisa surut. Maka di saat melihat manusia kok imannya surut, amalnya surut, mereka pada prihatin. Ini malaikat, maka menangisi. Insyaallah kita itu dibela malaikat rupanya. Insyaallah. Qila al-hikmatu bi anna lisana wahidun tambihun lil 'abdi fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa bima yuhibbuhu wa fi khairin. Bahkan dikatakan, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hikmah, faedah fi anna lisana, sesungguhnya dalam lisan wahidun, angel ya parolen. Jadi kalau usia guys nggak bisa dipungkiri, pakai kacamata ribet, nggak pakai kacamata yo agak kangelan. Nah ini, insyaallah, analisan wahidun tambihun abdi, bahwasanya lisan itu satu, yang mana biarpun hanya satu, di situ tambihun abdi, mengingatkan bagi hamba bi annahu la yanbaghi, bahwasanya sebaiknya, sayogianya, nggak patut ayatakallama, layam bagi, tidak sayogianya, nggak patut ayatakallama illa bima yuhimmuhu, kalau digunakan untuk bicara kecuali dalam hal-hal yang penting, hal-hal yang memang ada kebaikannya, wafi khairin, dan dalam kebaikan. Ya, la yang bagi ayatakallama illa bima yuhibbuhu wa fi khairin. Wakila, dan dikatakan lagi, li anna lisana al-dzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu limadhkurin al-wahid wa huwa Allah taala. Dan juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya kenapa sesungguhnya lisan al-dzakiro yang zikir bikuli lughatin, dengan apapun, tiap-tiap lughat ya, bikuli lughatin, dengan tiap-tiap beberapa bahasa, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Melayu, entah itu bahasa Inggris, yang mana kana zikruhu limadhkur al-wahid, sementara zikirnya lisan tadi untuk atau bagi perkara yang dizikiri, yaitu al-wahid, zat yang esa, wa huwa Allah taala, yaitu Allah taala. Wa kadzalikal qalbu, dan seperti itu juga pun adalah hati juga demikian. Nah, jadi zikir itu tidak harus dengan satu bahasa, dengan bahasa Arab tok, itu enggak. Zikir ya, tidak dengan harus satu bahasa, itu enggak. Jadi bikul lughatin kana,
dengan tiap-tiap bahasa yang ada. Fi khilafin nahwil ain wal udhuni fa innahu yata'addadu. Berbeda pula dengan apa itu mata, berbeda lagi dengan telinga. Mata, telinga itu sifatnya macam-macam. Nah, dampaknya enggak seperti halnya lisan. Qila li anna al-hajata ila sam'i wal basari aktsaru min al-hajati ila al-kalam. Lah, ada juga dari pemahaman sebagian ulama, kok enggak sama antara lisan dengan telinga? Antara lisan dengan telinga, antara lisan dengan mata. Karena apa? Karena kebutuhan melihat, kebutuhan mendengar itu lebih banyak dibanding kebutuhan bicara. Lu kita diam aja tapi tetap mendengarkan. Kita diam saja tetap bisa melihat. Enggak. Jadi artinya gini, kita melihat enggak pula harus sambil bicara. Kita mendengar enggak pula harus sambil bicara. Gitu. Tapi kalau bicara sambil merem, dibilang orang ngigau. Ya kan? Kalau bicara, lisannya bicara sambil merem, dibilang orang ngigau. Nah itu. Kalau kita bicara sementara telinganya kayak anak-anak muda itu, gitu, bicara, kupingnya ditutupi dengan handset. Nanti bicara ngomong bengok-bengok ndak karuan itu biasanya. Karena apa? Dikira nggak keras, rupanya keras. Karena apa? Telinganya sudah disumpet. Nah ini. Jadi itulah beda dampaknya dari sam'a wal basar, dan antara pendengaran, penglihatan dengan lisan. Jadi lisan itu kegunaannya relatif lebih sedikit dibanding penglihatan sama pendengaran. Jadi orang cukup diem enggak masalah, biarpun disertai melihat. Diem enggak masalah, biarpun disertai dengan mendengar. Itu, jadi pengertiannya itu. Wa innama subihal qalbu bil bahri, akan tapi hanya di perumpamaan hati kok diumpamakan seperti halnya lautan. Karena apa? Karena lisit dadi umkihi, karena sangat dalamnya hati, maka dibilang seperti halnya laut. Maka kadang-kadang ada istilah bahasa, yaitu kesabarannya dalam bagaikan laut, yaitu watisaihi, dan keluasannya. Hati itu bisa, biarpun kecil bentuknya, bisa meluasnya, bisa melebihi luasnya laut. Biarpun hati itu secara zatnya kecil, tapi dalamnya itu cuman berapa lah hati gitu, nggak ada sejengkal dari luar badan kita, tapi dalamnya bisa melebihi dalamnya laut. Ini bisa melebihi dalamnya laut. Di saat hati itu bisa untuk digunakan menampung daripada iman dan ketakwaan, maka disitulah kedalaman hati. Kedalaman hati, sehingga kita kadang-kadang sulit menemukan kedalaman hati kita sendiri. Jadi kita itu kadang-kadang nggak paham dengan apa yang kita perbuat. Hati ini kita perbuat, itu kadang-kadang nggak paham. Nggak paham kadang-kadang. Lah kita melangkah sampai masjid ini kadang-kadang yang ada dalam hati di paling dalam itu niatnya apa, kadang-kadang nggak ketemu kok. Wong ada yang kenal kalau aku Kang Dwi ngono kuwi, aku nggak enak kalau nggak berangkat nanti, kalau ketemu sama Pak Tahrir nanti. Nah,
Kadang-kadang nggak terasa ada pemikiran seperti itu. Mbak Rohim yang ngono, kayak dia ini teko, aku nggak teko ya ora penak. Ngono kuwi kadang timbul di situ, itu nggak terasa. Nggak terasa, saking apa? Saking dalamnya, melebihi daripada dalamnya laut. Dalamnya laut masih bisa dijajaki oleh para penyelam, gitu. Tapi dalamnya hati yang bisa menemukan cuman diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri pun kadang-kadang banyak kita tidak bisa mendapatkan apa yang di dalam hati kita. Ini ngaji ini agak kangen kok. Susah-susah angel lah ya. Kayaknya susah-susah angel kayaknya. Memang babnya nyampe ke situ. Insyaallah. Pokoknya yang penting kita istiqomah. Insyaallah bisa mendapatkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mang ruwet. Insyaallah. Lah para aulia illah, para kekasih-kekasih Allah, para anbiya wal mursalin, mereka memang sangat-sangat memahami betul daripada apa yang dalam jiwanya, sehingga dalam berbuat melakukan segala sesuatunya itu sudah dikoreksi dulu di dalam hatinya, dalam jiwanya. Adakah di situ ada nilai-nilai sifat apa tadi yang macam-macam tadi yang diibaratkan fasadul qalbi birriya. Macam sekarang ngono kuwi lho. Kaya saya sendiri ngaji ngono kuwi disoting. Ngono kuwi diupload. Ya. Masuk Facebook, masuk YouTube segala macam. Itu juga berpotensi untuk mendatangkan sifat. Jadi orang terkenal seneng apa enggak kira? Pak Haji Rusli terkenal, seneng Pak Haji ya? Pada umumnya sebagai manusia jadi orang terkenal itu seneng. Yang belum terkenal pinginnya jadi lah, sementara akan melangkah menuju terkenal itu bisa disebabkan karena didengar oleh orang lain. Sehingga bagaimana caranya agar aktivitas kita, kebaikan kita itu didengar oleh orang lain, akhirnya dikit-dikit di-upload, dikit-dikit di-upload. Cuman mau ke kamar belakang aja yang nggak di-upload itu. Masya Allah. Kenapa? Itu tadi. Sekarang Masya Allah, ini kita sendiri nggak sadar loh, nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya di situ. Masya Allah, pas nang masjid share, ada upload. Oh, di situ jiwa kita apa? Pasti ada jiwa pingin biar kawan itu tahu bahwa aku masih di masjid. Ya. Bahkan zaman sekarang jamaah haji Masya Allah dengan dipoles bahasa yang sangat luar biasa. Sekarang posisi di sini mohon doanya yo. Betul. Di situ ada sedikit, yaitu tadi dalam kedalaman hati yang paling dalam tadi ada terlintas, kawan biar tahu kalau aku masih di raudhah. Akhirnya apa? Selfie, kirim, share, itu dapat apa itu subscribe yang banyak, alhamdulillah, tambah lagi rasa itu Masya Allah. Insya Allah memang zamannya ya sudah seperti itu kok, Insya Allah. Lah sementara kalau orang-orang dulu itu nggak ada sifat seperti itu. Ada dulu itu Aulia Illah di negeri Baghdad, gurunya Abdul Hasan Asyadili, namanya Syekh Abdus Salam Al-Masis. Syekh Abdus Salam Al-Masis yang ada punya aurat sholawat Al-Masis gitu, Al-Masisiyah itu, sholawat Al-Masisiyah. Kalau dulu Pak Sus Ali Susanto itu diijazai sama gurunya diamalkan pada zuhur. Itu Syekh siapa itu
Abdus Salam Al-Masis. Beliau adalah salah satu auliaillah, walinya Allah yang karomahnya luar biasa. Tapi beliau sangat-sangat tidak ingin kewaliannya dikenal oleh orang lain, tidak ingin dimasyhurkan oleh orang lain. Sehingga Syekh Abdus Salam Al-Masis tadi, dia kehidupannya sederhana luar biasa. Bahkan beliau itu pekerjaannya buruh di sawah, nyangkul segala macam lah, pokoknya di kebun. Lah punya seorang majikan. Lah majikan itu kan kalau kita mempekerjakan seseorang yang namanya majikan itu pengennya anak buahnya kerja. Kadang-kadang zaman sekarang kan gitu, pengennya pokoknya anak buahnya kerja, mempeng, giat kerjanya, perkara dia mikir ibadahnya nggak urusan, betul? Perkara anak buahnya itu sholat apa enggak urusan. Penting kerja, dapat gawean, pekerjaan rampung. Nggak peduli itu juragan majikan, kalau anak buahnya itu meninggalkan kewajiban nggak peduli. Lah begitu juga dengan majikannya Syekh Abdus Salam Al-Masis. Tentu lah ketika itu melihat anak buahnya kok gawenya, pekerjaannya tidur, habis subuh tidur habis subuh itu tidur. Nah sehingga di saat tidur itu ditegur oleh majikannya, kamu di sini mau kerja apa mau nginep, mau tidur? Di sini tempatnya bekerja, bukan cuma tidur. Lah terus akhirnya sama Syekh Abdus Salam Al-Masis dibilang, lah sampean pinginnya kerja yang mana, pekerjaan yang mana yang diinginkan? Yo itu kebun yang kemarin kita serahkan sama kamu. Yo coba dilihat dulu sama majikan, apa sudah rampung apa belum, sudah dikerjain apa belum. Nah, terus akhirnya disurvei ke kebun, disurvei ke kaplingan. Rupanya sudah rampung semuanya. Akhirnya majikannya penasaran, akhirnya melihat kapan lah ini orang kerjanya. Apa malam-malam dia kerja atau kayak mana lah. Lah akhirnya malam diintai. Begitu diintai, adanya Syekh Abdus Salam Al-Masis itu adanya di masjid sholat. Loh, ini bocah gimana ini bocah? Anak ini kerjaan rampung, kapan ngerjoni? Lah terus malam nyatanya nggak ngelembur gawean, enggak, malah dia sholat. Tapi siang aku lihat kok dia malah banyak tidur. Lah akhirnya penasaran. Akhirnya dikasih tugas lagi. Nah, tuh yang sebelah sana besok dikerjain itu. Saya ngertinya rampung lah. Lah teman, akhirnya masih dipantau betul karena sangat penasaran. Akhirnya dipantau malam itu diintai terus, rupanya masih sholat juga. Lah di saat mantu itu melihat alatnya Syekh Abdus Salam Al-Masis itu pergi dewek ke kebun, kerja dewek. Masya Allah, cangkulnya bisa nyangkul sendiri, ya, bacanya bisa baca sendiri. Syekh Abdus Salam tinggal tengok-tengok di masjid, ibadah, sholat, wirid segala macam. Ini keramat. Nah, baru kelihatan apa itu karomahnya. Beliau gak ingin dilihat karomahnya, gak ingin dilihat
apa itu kehebatannya. Nah, kalau saya yo bisa kayak itu, ya tak undang sekampung lah, gitu. Biar tahu semua. Beliau enggak, pinginnya orang lain bahkan majikannya sendiri enggak tahu. Lah akhirnya majikannya baru tahu, sadar bahwa anak buahnya adalah seorang auliaillah, walinya Allah. Akhirnya salaman, nyucup tangan, bose nyucup, nyium tangan sama anak buahnya. Masya Allah, ini Abdul Salam. Pinginnya tidak terkenal, pinginnya tidak diketahui kelebihannya oleh orang lain, nggak kayak kita. Masya Allah, aduh, bisa ngopo siti, pinginnya dilihat orang, pinginnya diketahui oleh orang. Akhirnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili ini mimpi bertemu sama Rasulullah, dan dalam mimpi diperintahkan untuk berguru dengan Syekh Abdul Salam Al-Masis. Akhirnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili berguru ke Baghdad mencari yang namanya Syekh Abdul Salam Al-Masis. Nah, ini Masya Allah, karena kehebatannya. Kalau kita kiai-kiai kampung ya, kiai-kiai kampung kadang-kadang Masya Allah ikhlasnya luar biasa, guru-guru ngaji, musola, suro, langgar itu nggak ada pamrih yang ini itu, muridnya itu iuran bantu bayar listrik, yo silahkan, nggak iuran, yo silahkan, nggak ada tagihan. Beda dengan itu tuh kiai siti, wah, Masya Allah, gayanya selangit itu. Ini malah kadang-kadang orang hebat yang kadang-kadang derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keikhlasannya dan tidak ada sifat yang aneh-aneh tadi. Lah, dengan keikhlasan tadi, dengan kehebatan keikhlasan yang enggak ada sifat ini itu yang diibaratkan dalam hati tadi, hatinya berarti waras, sehat, enggak fasad, maka sampai Rasulullah sendiri berkenan untuk mengisyarai kepada Abdul Hasan Asyadzili agar berguru dengan Syekh Abdul Salam Al-Masis. Masya Allah. Inilah maka hati kita, jaga lisan kita agar menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Ini Abu Bakar Siddiq, kita bisa menilai berapa dalamnya keilmuan Abu Bakar Siddiq, berapa mulianya jiwa hatinya Abu Bakar Siddiq karena menerjemahkan, menafsiri daripada Al-Quran itu bukan hanya sekedar sisi zahirnya saja, tapi secara hikmah pun itu dikaji. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Lisan juga ketika rusak, hati ketika rusak, ya bima kasabat aidin nas, memang ulah manusia itu sendiri. Secara zahir yang dari lafal tersebut itu ya sama, alam baik daratan maupun lautan di saat itu rusak, maka semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kalau misalkan hewan apalah yang gajah misalkan yang terkenal tenaganya kuat, gak bakalan ngancurkan hektaran ribuan hektar. Tapi kalau manusia sehari saja itu dapat berhektar-hektar. Itu bedanya. Harimau, macan, singa dan lain sebagainya, gitu. Itu yang gak bakalan merusak alam yang sampai berlebihan. Yang merusak berlebihan lagi-lagi tangan manusia. Masya Allah, memang sudah sunnatullah semacam itu. Mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan umurnya, semakin tertata dalam nilai kebaikan kita. Karena kita kadang-kadang kita ingat
Kita ingat, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian, summa yatawaffakum, lalu mewafatkan. Wa minkum man yuradduna ila ardalil umur. Allah menciptakan kalian dan juga mematikan kalian. Sementara di antara kalian, kata Allah, ada man yuraddu ila ardalil umur, orang yang akan dikembalikan pada umur semula, akan dikembalikan pada umur semula. Jadi mumpung kita belum dikembalikan ke umur semula, kita berusaha semampunya untuk berbuat baik. Karena di saat sudah belum meninggal itu, hanya yuraddu ila ardalil umur, dikembalikan ke umur semula. Lah, umur semula itu apa? Umur semula itu di saat kita sudah udzur, sudah tua, kembali kayak bayi lagi. Bayi itu di saat dilahirkan punya mata, tapi belum bisa melihat. Punya telinga, tapi belum bisa mendengar. Punya mulut, belum bisa bicara secara normal. Punya pikiran, punya otak, belum bisa untuk berpikir. Lah, nanti di saat kita itu sudah tua, akan kembali lagi seperti itu, ila ardalil umur tadi. Punya mata, wah ini mulai ora disambung pakai kacamata, bingung, ya kan? Punya telinga, nanti akan kembali lagi ila ardalil umur. Yo, telinganya ya masih lebar, masih utuh, nggak cuil ya enggak, tapi pendengarnya sudah berkurang, bahkan bisa sampai hilang pendengarannya. Mulut ya punya, masih bayi belum bisa bicara secara sempurna, paling bisanya nangis. Lah, nanti di saat kita sudah tua, sudah udzur, sudah pikun bahasa kita, bisa jadi kita, lisan kita, mulut kita kembali seperti anak kecil lagi. Bahkan otak kita, pikiran kita yang tadinya sudah jadi insinyur, yang tadinya sudah jadi profesor, yang tadinya sudah menjadi dosen, punya ini, punya itu, bisa berpikir, Masya Allah, luar biasa. Di saat sudah yuraddu ila ardalil umur, nggak lagi bisa untuk berpikir. Kadang-kadang kita melihat orang tua, orang sudah tua, udzur, sudah pikun, itu kan lolok toh. Bilangnya sudah kadang, Masya Allah, nggak bisa untuk berpikir lagi. Nah, itu mumpung kita belum yuraddu ila ardalil umur. Mudah-mudahan kita bisa menambah kebaikan kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian saja yang kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi banyak cakap, banyak bicara, banyak salahnya, kiranya mohon maaf, karena kita itu pasti akan dituntut. Ucapan kita yang menyakiti orang lain ya akan dituntut bisa di akhirat ya. Jadi mohon keikhlasannya, mohon ampunannya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian demikian yang kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesarnya. Doa yang lain kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.